sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Telah hadir bersama kami di sini seorang aparatur sipil negara dari Badan Pendapatan Daerah, Bapak Indra Surya SEMM. Selamat datang Pak Indra ya panggilannya ya. Selamat datang di podcast kami Pak. Kita mau sharing inovasi ya. Dari Bapenda ya Pak ya. Dari Bapenda Provinsi Sumatera Selatan. Nah ini nama inovasinya diberi nama Edempo. Mungkin bisa dijelaskan apa sih Edempo ini Pak? Terima kasih Mbak Ika atas kesempatannya. Kami sangat berbangga sudah diundang ke acara podcast One Day One Innovation dan di kesempatan ini kami berkesempatan untuk menyampaikan inovasi dari Bapenda terkait dengan Edempo. Sebelumnya kita perjelas terlebih dahulu bahwa Edempo itu adalah aplikasi yang digunakan oleh Bapenda untuk dibagikan kepada wajib pajak yang fungsinya bisa untuk informasi pajak dan untuk pembayaran pajak secara online. Nah, Edempo sendiri kita ambil mengacu pada salah satu gunung tertinggi di Sumatera Selatan. Nah, fungsinya kita ingin memperlihatkan bahwa pajak daerah Sumatera Selatan itu bisa menjulang tinggi untuk menunjang pembangunan di Sumatera Selatan. Edempo sendiri itu singkatan dari elektronik, data dan sistem pajak daerah online. Jadi ada panjangannya ya dari Edempo itu ya. Selain memang gunung yang ada di Sumatera Selatan, tetapi juga ada kepanjangannya gitu. Nah, latar belakang pada saat menciptakan atau punya ide nih kita bikin Edempo itu seperti apa? Karena mungkin untuk pembayaran online mungkin udah pernah ada ya gitu, tapi mungkin untuk yang Edempo sendiri itu latar belakangnya apa Pak? Latar belakangnya ini dari Perpres 5 tahun 2015 Mbak, di mana dalam hal pelayanan kesamsatan itu kita diharuskan untuk mengembangkan pola-pola pembayaran dengan adanya samsat keliling, samsat gerai, samsat corner, lalu salah satunya juga adalah e-samsat. Nah, karena perkembangan teknologi mau tidak mau Bapenda juga harus menyesuaikan dengan hal tersebut dan oleh sebab itu kita mengembangkan yang namanya Edempo untuk memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jadi memang ada pengembangan atau memang mengikuti tren yang ada ya Pak ya, makanya diciptakan Edempo ini. Kalau dari pelaksanaannya sendiri mulai dari tahun berapa? Edempo ini sudah kita mulai uji coba penerapannya itu sejak Juni tahun 2019. Lalu juga kita di tahun 2019 itu dilakukan launching pada tanggal 29 September 2019 yang langsung pada saat itu Pak Gubernur yang meresmikan peresmian penggunaan Edempo. Kebetulan acaranya di Kambak Iwak dan diselenggarakan dengan acara yang cukup meriah dengan mengundang banyak pihak. Jadi dari tahun 2019 hingga ini udah mau 2 tahun ya? Benar Mbak. Udah mau 2 tahun. Nah, konsepnya sendiri dari Edempo ini seperti apa? Karena kalau selama ini kan kita mau bayar pajak kendaraan bermotor ya, itu kan kita harus ke Samsat gitu ya, bawa dokumen-dokumen. Nah, kalau Edempo sendiri seperti apa Pak konsep sistemnya? Edempo ini adalah aplikasi berbasis mobile, di mana dengan menginstal aplikasi ini di HP atau tab, wajib pajak bisa mencari tahu informasi mengenai berapa besaran pajak kendaraan bermotornya dan juga bisa melakukan proses pembayaran terhadap pajak kendaraan bermotor. Ngecek bayar gitu ya. Jadi selain dia mengecek informasi juga bisa dilanjutkan untuk pembayaran. Cuma pembayarannya harus melalui Bank Sumsel Babel. Baik itu melalui ATM
melalui mobile gitu ya. banking, internet banking, maupun juga kasir Bank Sumsel. Oke, langsung ke tellernya gitu Iya, ya. langsung ke Oke. teller. Jadi memang konsepnya berarti masyarakat bisa mengunduh ya, Iya, bisa download mengunduh. aplikasi Edempo di Edempo, Play Store. Play Store. Di Play Store kemudian masukkan mungkin nomor plat ya, Ya, nomor plat gitu. kalau untuk informasi pajak kendaraan bermotor cukup memasukkan nomor plat, Mbak. Oh gitu. Ya, tapi kalau kita mau melakukan proses pembayaran, maka itu dimasukkan pertama itu nomor kendaraan, terus nomor 5 nomor rangka Oke. kendaraan, lalu NIK dari KTP, Oke. lalu dimasukkan nomor HP dan alamat email. Nah, nanti keluar berapa besarannya. Setelah itu keluar kode bayar. Kode bayar. Kode bayar ini yang lalu dilanjutkan prosesnya di ATM, teller atau internet maupun mobile banking Bank Sumsel. Oke. Jadi sebenarnya Edempo ini sangat mempermudah ya. Kita nggak perlu langsung datang dulu gitu, minta persyaratan, kemudian kita bawa-bawa berkas dokumen gitu ya. Tapi setelah bayar itu akan berarti harus ke Samsat untuk menukar ya. Untuk menukarkan bukti pembayaran tadi dengan bukti pengesahannya. Oke. Mempermudah sekali ya Pak ya. Iya, Mbak. Nah sejauh ini manfaat atau yang sudah dirasakan atau dampaknya itu pernah nggak ada survei atau semacam Monef ya gitu atas adanya aplikasi ini gitu, apakah memang masyarakat sudah sangat terbantu sekali atau apa gitu, pernah nggak ada semacam feedback kepada pembuat aplikasi gitu? Kalau survei secara langsung kita belum pernah, Mbak. Namun kalau kita melihat dari jumlah transaksi itu dari periode ke periode itu selalu meningkat. Pertama, ini memudahkan wajib pajak dalam melakukan pengecekan berapa besaran pajak dan untuk pembayaran. Juga kalau kita kaitkan dengan kondisi kita yang sekarang ini, nah ini sangat membantu wajib pajak. Ya, jadi kan nggak perlu ramai-ramai antri. Ini cukup melakukan di aplikasi, nanti tinggal menukarkan dan mengambilkan bukti bayarnya. Jadi mempersingkat waktu juga mempersingkat waktu, Mbak. Transaksi kita di Samsat gitu. Iya, benar. Tetapi apakah semua pembayaran misalnya bisa dilakukan melalui aplikasi ini atau ada batas-batas tertentu atau limit tertentu yang ini bisa pakai Edempo, ini harus datang ke Samsat gitu? Kalau untuk Edempo yang ada transaksi tunggakan itu tidak bisa dilakukan pembayaran melalui Edempo, tetapi untuk transaksi yang tanpa tunggakan, kalau dia juga terlambat misalnya, itu tuh masih bisa untuk dilakukan pembayaran. Tapi kalau untuk yang ada tunggakan itu harus langsung ke Samsatnya, Mbak. Berarti memang apabila memang terdapat masalah di dalam pembayaran atau di dalam mungkin ada tunggakan atau denda gitu, itu harus ke Samsat tetap. Tapi bisa dicek kan ya tunggakannya berapa gitu, bisa ya? Bisa. Jadi kita selain pembayaran tadi kan ada informasinya juga berapa besarannya. Jadi walaupun kita harus mengurusnya ke sana, minimal nggak tanya lagi kan gitu tunggakannya berapa, progresif gitu ya. Tim pelaksananya sendiri apakah memang dari pihak Bapenda atau kita integrasi dengan Samsat? Kalau untuk pengembangannya di awal-awal ini dikembangkan sendiri oleh Bapenda melalui UPTB Puslia, dan selanjutnya karena ini dalam mekanisme Samsat, tentu kita juga bekerja sama dengan Dirlantas Sumsel, juga dengan Jasara Harja, dan terutama sekali Bank Sumsel Babel sebagai bank daerah kita untuk pembayaran pajak. Informasi apa Pak yang ada di dalam yang bisa kita akses melalui Edempo ini? Misalnya mungkin termasuk tunggakan ya, tetapi informasi apa aja nih yang bisa masyarakat cek melalui Edempo? Di Edempo kita bisa mengecek berapa besaran pajak, berapa besaran tunggakannya kalau ada, berapa besaran denda dan bunga, dan juga jatuh temponya, Mbak. Oh, jatuh temponya juga bisa dicek ya? Bisa dicek di dalam aplikasi ini, seperti itu. Sahabat inovasi ini seneng banget ya, termasuk saya juga seneng ya, karena ternyata kita sudah bisa ngecek
berapa jumlah pajak kita per tahun ya, per tahun, terus apabila memang jatuh temponya sudah dekat atau tidak gitu, terus berapa tunggakan apabila ada denda gitu, sehingga kita tidak perlu repot-repot lagi datang berlama-lama antri ya Pak ya, terus mengumpulkan dokumen banyak-banyak gitu untuk diserahkan kepada Samsat. Kita cukup cek dulu ya melalui Edempo, mempersingkat waktu gitu, kalau sudah siap berkasnya bayar langsung tuker dokumen ya ke pengesahan gitu ya, di Samsat gitu ya. Ini menarik sekali. Kalau rencana pengembangannya sendiri seperti apa Pak? Karena pada saat ini ya mungkin untuk yang terjadi tunggakan atau denda atau bermasalah yang lainnya mungkin harus tetap ke Samsat. Nah, ada nggak rencana pengembangan atas Edempo ini? Kalau pengembangan tentu ada Mbak, karena namanya kita juga terkait dengan teknologi, jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman ya. Trennya gitu. Seperti kita ketahui di tempat-tempat lain, di provinsi lain yang lebih dahulu menerapkan pembayaran seperti ini, itu sudah menerapkan pola-pola pembayaran yang lain. Oh gitu. Ya, pola-pola pembayaran yang lain, misalnya dengan pihak-pihak lain. Nah, jadi yang seperti itu tentu kita Bapenda mau tidak mau harus juga ikut mengikuti pola seperti itu. Biar kecakupan ke masyarakatnya lebih luas gitu ya. Lebih luas. Jadi tidak terpaku pada satu misalnya satu pembayaran atau informasinya akan mungkin ditambah lagi menjadi lebih lengkap gitu ya. Nah, sahabat inovasi, ini inovasi yang sangat berdampak kepada masyarakat yang ingin memanfaatkan teknologi ya. Ini berarti teknologi tepat guna ya Pak ya. Benar Mbak. Gitu. Ada kesan dan pesan nggak Pak untuk sahabat inovasi di rumah tentang kita berinovasi ataupun tentang inovasi ini sendiri? Silakan. Pesan kami kepada masyarakat, terutama wajib pajak kendaraan bermotor, jangan ragu untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan karena segala sesuatunya sekarang ini dipermudah. Terkait dengan pembayaran pajak kendaraan, Bapenda Provinsi Sumatera Selatan sudah memiliki 29 samsat, 22 samsat keliling, dan beberapa gerai pembayaran lain termasuk melalui pola Edempo. Terkait Edempo sendiri, ini kita mengembangkannya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat agar tidak takut dalam melakukan pembayaran pajak. Dan terkait dengan pengembangan Edempo ini, kami menyampaikan rasa terima kasih karena telah diberikan dukungan dari Bapak Gubernur dan Bapak Wagub dalam pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh Bapenda Provinsi Sumatera Selatan untuk mencapai optimalisasi pendapatan daerah. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kaban, Bapenda yang telah memberikan support dan mendorong kami untuk melakukan banyak inovasi untuk kemajuan Bapenda Sumatera Selatan. Demikian Pak. Sahabat inovasi, kita akan tunggu ya Pak ya inovasi dari Bapenda selanjutnya, mungkin ada pengembangan yang lebih mempermudah gitu ya, untuk kita akhirnya semangat untuk bayar pajak kayak gitu ya Pak. Benar, jadi nggak susah-susah lagi. Selama ini kan mungkin drive thru gitu ya, terus kemudian manual ke kantor gitu. Terima kasih Pak Indra Surya udah mampir nih di podcast kita gitu. Kita tunggu pengembangan selanjutnya, mungkin kita ketemu lagi nih untuk ngobrol-ngobrol lagi inovasi terbaru dari Bapenda gitu ya. Sama-sama Mbak Ika. Ya. Sahabat inovasi, dibutuhkan kreativitas dan ide untuk terus menciptakan inovasi-inovasi yang berguna bagi masyarakat. Salah satunya contohnya adalah inovasi yang baru kita bahas tadi dengan salah satu inovator kita, dengan inovasinya yang sangat baik sekali, yang berguna untuk kemajuan dan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Jangan lupa kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Berjumpa lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.